Halo teman-teman, kali ini kita mau bahas si pemuat masalah nih teman-teman. Siapa ya tuh kira-kira? Yap, bener banget, sampah. Sampah itu ada jenis-jenisnya loh teman-teman. Yang pertama nih, sampah organik. Contohnya tuh kayak daun, sisa makanan, bangkai hewan, kotoran hewan, maupun kotoran manusia. Sampah ini adalah sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Lalu yang kedua ada sampah anorganik. Contohnya seperti plastik, kaleng, dan botol kaca. Ini nih teman-teman, yang susah banget buat hilang dari muka bumi. Nggak bisa didaur ulang secara alami dan butuh bertahun-tahun buat jenis sampah ini untuk terurai. Teman-teman tahu nggak sih? Ternyata Indonesia itu penyumbang sampah plastik terbesar kedua loh setelah Tiongkok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi sampah yang cukup besar di Indonesia terdapat di kota Surabaya dengan jumlah 9.710 meter kubik sampah per harinya pada tahun 2016. Dan jumlah ini meningkat menjadi 9.896 meter kubik sampah pada tahun berikutnya. Jumlah produksi sampah yang besar juga diproduksi di Provinsi DKI Jakarta. Dengan jumlah penduduk sekitar 10,25 juta jiwa pada tahun 2016, produksi sampahnya diperkirakan sebesar 7.099 ton sampah per harinya dan meningkat menjadi 7.164 ton sampah pada tahun berikutnya. Wah, banyak banget ya teman-teman. Sayangnya, angka produksi sampah tersebut tidak diimbangi dengan volume sampah yang terangkut. Persentase sampah yang terangkut pada tahun 2017 di kota Surabaya hanya 54,84%. Lalu, DKI Jakarta sebesar 95,92%. Padahal banyak banget kan dampak buruk yang bisa timbul karena sampah? Nih, contoh sederhananya aja ya. Kalau kita buang sampah di sungai, sampah tersebut akan mencemari sungai nih teman-teman. Jika air sungai yang tercemar itu dikonsumsi, bisa-bisa menyebabkan penduduk sekitar sungai tersebut terkena diare. Gak jarang juga kan, banjir terjadi karena aliran suatu sungai tersumbat gara-gara sampah. Sampah juga berkontribusi terhadap kejadian banjir yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dan 2017, sebanyak 1.805 banjir terjadi di Indonesia, serta menimbulkan 433 korban jiwa. Terus, kalau sampah tersebut berlanjut ke aliran laut, bisa-bisa biota laut juga ikut kena dampaknya loh. Ikan-ikan di laut bisa saja mengira sampah plastik tersebut sebagai makanan mereka. Gimana tuh kalau ikannya terkonsumsi oleh kita? Ada lagi nih, perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan, yaitu kebiasaan membakar sampah pada lingkup rumah tangga. Pada tahun 2017, sebesar 66,8% rumah tangga melakukan pembakaran sampah dan hanya 1,2% yang mendaur ulangnya. Padahal, asap dari pembakaran tersebut dapat mencemari udara. Sebagai manusia yang peduli akan lingkungan, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi sampah. Salah satunya adalah langkah yang biasa kita sebut dengan 3R. Yang pertama adalah reduce, yang berarti mengurangi. Yuk kita ganti tas belanja berbahan dasar plastik dengan tas belanja ramah lingkungan untuk mengurangi pemakaian plastik. Yang kedua adalah reuse, yang berarti menggunakan kembali. Daripada kita buang-buang tisu yang hanya sekali pakai, lebih baik pakai sapu tangan yang bisa dicuci ya. Yang ketiga adalah recycle, yang berarti mendaur ulang. Banyak banget nih hal kreatif yang bisa kita lakuin. Contohnya seperti mendaur ulang botol plastik menjadi pot tanaman. Gimana? Nggak susah kan menjaga lingkungan? Yuk kita mulai menjaga lingkungan sekitar kita, dimulai dari diri sendiri. Terima kasih ya teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.